Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC yang total harganya segini 27 jutaan ya. Dan kalau kemarin itu RAM naik, sekarang SSD sudah naik teman-teman. Biasanya rakitan kayak gini nih, si 96X 5060 Ti, SSD yang gue pakai itu ada TS70 ya. Itu SSD dari 1,1 1,2 juta, makin ke sini 1,4, 1,6, 1,8 dan terakhir ada di 2 juta. Dan endingnya yang diambil sekarang adalah SSD ini si Adata juga Mars 980. Ini NVMe Gen 5 1 tera, harganya 2,2. Jadi daripada gua ngambil atau gua sama pelanggan gua ngambil S70 1 tera di 2 juta, lebih baik yang bilang Gen 5 aja 2,2 ya. Dan spek kayak gini, opsi upgrade-nya udah tenang ya. Mau naik VGA, power supply udah ready. Mau naik prosesor juga, motherboardnya sudah ready ya. Dan dibilang estetik karena casingnya akuarium warna putih, udah serba putih, ini udah cakep teman-teman ya. VGA putih, power supply juga putih. Kalian masih bisa teman-teman ya buat pangkas-pangkas spek kayak gini. Cuman masih tetap mahal karena harga lagi naik. Jadi harga tuh masih begini teman-teman, masih naik. Biasanya kan naik, stabil terus turun. Ini masih naik. Perkiraannya katanya masih sampai pertengahan tahun depan, sampai akhir tahun depan. Jadi buat teman-teman yang mau rakit, boleh gas sekarang. Tapi terserah kalian ya. Mau kalian sekarang ngedumel harga mahal terus tidak beli, lalu nanti makin naik, boleh. Mau beli sekarang dengan misu-misu terus nanti harga turun, kalian ngambek lagi juga boleh. Jadi semua balik lagi ke kalian. Lu kalau misalkan butuh, beli aja. Kalau misalnya kayak gini 27 juta, lu misalkan kesal nih gara-gara harga komponen mahal, ya udah lu berarti harus mikir gimana caranya 20 juta yang lu keluarkan untuk PC itu bisa balik modal ya. Kalau gue sih bikin simple aja kayak gitu daripada kita pusing ya. Oke, ini balik lagi ya pesanan pelanggan. Gue ini buka jasa rakit buat teman-teman. Kalau misalnya pengen tahu, ini ada diskusi live streamingnya juga di deskripsi, bisa ditonton. Bang Gani diskusi live streaming itu gimana, proses pesan di lu gimana ya. Kalau ngomong-ngomong soal pesan atau proses rakit di gua gimana, itu ada rulesnya teman-teman ya. Rulesnya bisa ditonton dulu, semenit doang kok. Nih rulesnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya rulesnya. Jadi kalian bilang aja ke gua DM Instagram Gani GP, bilang Bang Gani gue mau rakit dana sekian dari kota ini, sebutin dananya, pahami rulesnya, nanti gua akan kasih. Kalau udah setuju, masuk DP, habis DP diskusi di live streaming, kita ngobrol. Ini semua soalnya pesanan pelanggan, pilihannya si pelanggan juga ya, ending-endingnya. Habis itu masuk transaksi semua, pesan komponen, dan terakhir tinggal kirim-kirim ongkir. Gue bisa kirim ke seluruh Indonesia ya, pakai JNE kargo packing kayu. Oke, dan di asuransi. Sekarang kita langsung menuju aja ke proses perakitan si PC ini ya. Oke guys, ini dia Mobo prosesor RAM dan SSD yang dimana sekarang harganya sudah sangat
Mantap, mantap, mantap ya. Oke, ini 96X ya. Jadi ketika dipasang Mobo ini sama NVMe Gen 5 ini sudah support ya. Terus juga untuk heatsinknya kan si Mobonya juga tebal teman-teman. Jadi insya Allah aman. Oke. Gua belum ngeluarin bracket water coolingnya guys. Nanti aja ya off cam tahu-tahu kepasang lah bracket water coolingnya ya. 9600X. Ini nanti Mobonya juga bisa bekel ke Ryzen 7 atau enggak ke Ryzen yang baru nanti. Gue nggak tahu ya namanya apa, Ryzen 10.000 atau Ryzen berapa lah. Itu udah bisa. Bahkan beritanya kan Zen 6 itu udah nggak perlu kayak update BIOS katanya ya. Untuk Ryzen terbaru pokoknya udah bisa lah. Cenah mah gitu, cenah. Oke. SSD guys ya. 1 tera. S70 Gen 4 2 juta 1 tera, gila kata gue. Ini 2,2 Gen 5 yang mending ambil ini. Oh ya guys, ini heatsink bawaannya udah tebal ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau bawanya nggak ada heatsinknya, tapi tetap sih kalau udah NVMe Gen 5 mah teman-teman ya, pakai heatsink bawaan. Kalau tebel mendingan pakai ya, jadi heatsink bawaan Mobo maksudnya. Jadi kan bawaan Mobo ini tebel nih, pakai yang ini, jangan pakai yang bawaan SSD-nya. Ya. Oke. SSD-nya cakep guys. Terus ini stiker ini jangan dibuka guys. Ya, apalagi stiker yang ini nih. Ya ini buat garansi. Jangan dibuka. Kalian suka iseng. Ah nggak estetik mbak, aku buka stikernya. Hilang garansi. Nyalahin, ih aku kan nggak tahu. Wah berak. Kalian tim mana guys? Rakit PC atau beli komponen kayak RAM sama SSD sekarang di harga mahal? Lalu misalkan besok turun nih, beli sekarang mahal besok turun, atau kalian nggak beli besok naik? Karena ini nggak habis-habis guys. Pas lagi harga normal diem, alasannya nabung. Pas harga naik parah. Pas beli misu-misu, turun makin misu-misu. Padahal harusnya guys ya, kalau misalkan kalian beli komponen harganya mahal, lalu besok turun, harusnya kalian bersyukur. Kayak gini nih, lu bisa beli harganya lumayan, terus besok harganya turun, masih bersyukur. Karena di harga mahal aja lu mampu guys beli komponen. Orang lain tuh masih banyak guys yang nggak mampu, bahkan ketika harganya murah aja mereka nggak bisa beli. Tuh, ini 2x16 ya, speed 6000. Ini berapa ya harganya ya? 3,5 deh kayaknya. dari berapa guys? Ini RAM jadi enggak mahalnya. Tapi tetap walaupun nanti pusing tinggal cari duit. Gimana caranya balik modal? Sip. Mobo, prosesor RAM, SSD udah. Sekarang kita menuju ke casing ya. Oke guys, ini dia casingnya ya, si Paradox Cosmic M. Kalau kalian inget, ini casing gua pakai di tutorial rakit PC teman-teman ya. Dan gue udah rapihin kabelnya. Jadi untuk casing ini ya teman-teman ya, pertama gue lepas dulu ininya, lalu gue rapihin kabel iniannya guys, front panel dan kawan-kawan. USB 3 udah naik ke atas. Lalu untuk fan samping sama belakang udah gue satuin di sini. Jadi gue udah rapihin di awal. Nanti kita pakai controller ya. Ini kalau kalian nanya, bang ini bukannya lebih mudah kalau dilepas ya? Iya guys, lebih mudah. Tapi nanti pas masangnya takutnya kagok. Jadi kalau gue lebih PW-nya ini dipasang aja. Jadi kabelnya udah ngikutin ini. Gitu. Tapi balik lagi lah, itu mah preferensi masing-masing ya, selera guys. Lu mau pasang begini atau begitu, podo wae guys, sarwa kene ya. Nah sekarang kayaknya gue masukin motherboard dulu deh. Cuma ini gue harus lepas dulu nih fan-nya nih. Karena dia tuh kabelnya tuh ada di bagian bawah sini. Jadi takutnya mentok sama backplate teman-teman. Oh, gue sambil berdiri guys ini. Aduh, kadupak. Nah ini tulisan Steel Legend ada plastik, harus dilepas dulu ya. Oke. Lalu
masukin motherboardnya. Nah, jadi motherboard dulu nih udah sampai di posisi. Oke, baru boleh baut fan-nya lagi teman-teman ya. Harus pakai obeng yang biasa guys. Pakai obeng yang biasa. Hup, hup. Karena kalau misalkan masukin, maksain, susah. Kabel dari si fan-nya malah kelilit-lilit nanti, putus weh. Nangis lah kalian. Oke, sekarang kita baut mobonya ya. Ini bagian bawah harus gue lepas tuh, yang heatsink NVMe-nya. Ini slot NVMe ada 3 ya, atas, tengah, sama bawah. Jadi buat apa namanya, opsi upgrade-nya udah enak ya. Dan kenapa heatsink yang bawah harus dilepas? Karena ada lubang baut di situ teman-teman. Jadi halus dilepas. Dan lagi ini. Jadi rakitan ini tema putih cocok guys. Kalau masih campur warna hitam juga masih aman aja karena dia masih ada unsur hitam-hitamnya sih. Oke. Saya ingat gua yang Mobo AMD itu untuk water cooling MSI bracketnya ini harus dilepas deh. Pintar aja guys, gampang ya. Easy lemon itu mah guys. Nah, gini pasang lagi deh. Satu lagi. Oke, biasanya abis ini gue akan colokin dulu ya USB 3, USB 2, front panel ya. Kalau itu udah, baru kita pasang power supply. Oke teman-teman, ada perubahan rencana sedikit ya setelah gue tadi berpikir sejenak. Biasanya kan gue abis masang mobo, masang power supply atau masang power supply dulu baru mobo ya. Jadi kayaknya untuk tipe-tipe akuarium gini, gue akan bikin motherboard duluan, terus nyolok-nyolokin dari casing, lalu gue pasang fan bawah ya. Dan kalau power supply-nya itu full modular, gue akan colokin atau gue akan masukin dulu ke sini untuk kabel entah 8 pin, entah 12 VPWR ya, karena ini biar mempermudah. Karena kalau misalkan udah pada masuk semua, ngeluarin kabel dari kolong itu susah. Jadi gue harus lewat samping, jadi mungkin kurang estetik ya. Dan ini udah gue rapihin duluan juga teman-teman, si kabel ARGB dari 3 fan-nya udah gue satu-satuin sama ini kabel power supply-nya. Karena kalau di sini udah ada power supply, di bawah itu nanti malah jadi numpuk guys ya. Oke. Nah ini kan sekarang udah tinggal kita colokin aja guys si kabelnya. Nah ya, jadi tinggal pasang power supply-nya deh. Proses masangnya mah ya masang power supply pada umumnya aja teman-teman ya, nggak ada susah-susah lah. Easy lemon anjir, ini mah gampang ya. Kita baut. Hup 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 hup. Tapi bebas ya, kalaupun lu misalkan mau masang power supply duluan juga los problemos anjay. Tidak masalah. Tidak ada aturan baku untuk ngerakit di situ, sama sekali tidak ada aturan baku. Lu mau begini gas, mau begitu gas. Bebas. Nah, anggaplah guys ya, misalkan lu masang power supply-nya duluan, baru masang fan ya. Ini kabel tuh masih bisa dirapin sih di kolong-kolong, tapi mungkin kalau tangan lu gede kayak gue, akan rada susah gitu ya. Oke, ini gue rapin dulu kabelnya, habis itu kita pasang water cooling. Kita sudah clear teman-teman ya. Dan untuk kabel manajemen kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau casing akuarium itu akan kelihatan lebih berantakan teman-teman dibanding casing standar ya. Tapi nggak apa-apa selama bisa ditutup, ya wis ya. Dan ini jalur kabel manajemennya gampang ya. Pertama dari power supply 24 pin naik ke sini, 8 pin mobo naik ke atas ya, 8 pin VGA ke bawah sama SATA di sini teman-teman ya. Lalu untuk fan semua udah colokin ke controller sini. Dan ini gue bikin berurutan teman-teman ya. Jadi
Untuk fan yang samping itu yang paling kiri, fan yang bawah itu yang di tengah, fan atas yang sebelah kanan. Jadi di sini udah ada urutan-urutannya. Jadi untuk maintenance ini gampang banget ya. Jadi gua sudah bikin semudah mungkin kalau suatu saat nanti ownernya mau maintenance ya. Easy lemon lah. Sama ini belum ada dust filternya, emang bawaan dari sananya, bisa dibeli aja ya. Ukuran 120 x 120, ini 120 x 240. Oke. Jadi gampang ngerakit di casing ini mah. Makanya kenapa juga gua pakai casing ini buat di tutorial rakit PC, karena gampang, simple. Enggak, sini kenapa nggak mau masuk nih? Terus dibaut pakai obeng biasanya. Nah, bisa tuh guys. Sip. Sekarang kita putar ke sini karena kita mau pasang VGA-nya si 5060 Ti 16 GB. BTW PC pribadi gue juga pakai VGA ini ya. Gue nggak peduli warna dia pink, jujur aja ya, gue nggak peduli. Yang penting garansinya 5 tahun. Karena ini bisa dibilang VGA yang garansinya paling panjang sampai saat ini. Yang lainnya kan masih 3 tahun, bahkan RX tuh 2 tahun. Colorful e-game dia bisa ngasih 5 tahun. Ada yang bilang Zotac juga bisa bang, yang distributornya 3 tahun, tapi yang internasionalnya sekian tahun gitu. Ya kalau lu mau garansi internasional silahkan. Cuman kalau gue enakan yang lokal. Yang lokal aja kalian kan suka protes guys kalau garansinya lama. Ini internasional, nyampe ke sononya aja sebulan guys. Ini yang RTX-nya nggak gue lepas ya, biar sama yang punyanya aja. Oke, kalau udah gini kita tinggal pasang si PGA-nya. Ini tuh ada plastiknya guys ya di sininya ya. Gue lupa lepas nih guys. Nah iya, ini ada plastiknya tuh. Ini dilepas ya. Itu kosong PGA-nya. Masuk tuh sih. Ah, itu dia, bray. Kita baut. Obengnya tidak nempel, padahal sudah saya kasih magnet di sini. Mana ini lubangnya? Nah, ini guys. Jadi si magnet ringnya nggak boleh jauh-jauh. Satu udah. Terus satu lagi. Fingernya udah lurus ya. Kadang kalau misalkan agak miring, kalian tinggal sesuaikan aja teman-teman. Misalkan kurang naik kah atau kurang gimana, tinggal sesuaikan aja ya. Sip. Ini masukin tutupnya dari sini. Cengin deh. Nah, masuk ke sini teh. Oh, masuk guys. Udah deh, terakhir tinggal colokin kabel 8 pinnya. Dan sudah selesai. Ini tinggal masukin aja ke kolong kalau misalkan kepanjangan. Oke, udah clear. Mari kita nyalain PC-nya. Sudah clear semua, sudah dicolokin ke listrik. Langsung aja kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, PC sudah nyala. RAM pasti delay ya, semua RAM RGB itu delay. Nah, kita sekarang tinggal tunggu ke layar teman-teman ya, ini bisa cepat, bisa lama. Oke, kita tungguin. Nah teman-teman, ini kita udah masuk ke BIOS ya. Kita lihat udah kebaca semua ya. Mobo, prosesor, RAM, SSD udah kebaca, suhu juga aman ya. Berarti kita video sampai sini teman-teman ya. Next video akan ada testingnya. Jadi buat teman-teman kalau ada minat, linknya udah gua drop di deskripsi. Mau rakit sama gua boleh, bisa DM Instagram namanya Gani GP. Bilang aja Bang Gani, gua mau rakit PC. Ya oke. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Testingnya di episode selanjutnya.